Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih diberikan nikmatnya iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di satu kaum di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak akan panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka berbanyaklah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salam dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan suatu dapat syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas tentang muamalah atau transaksi ekonomi. Muamalah atau bahasa Indonesia transaksi ekonomi. Orang yang tidak dinaikkan perdagangan dan jual beli dari jalan Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut pada hari ketika hati dan kelihatan menjadi guncang atau pada hari kiamat. Surat Al-Quran An-Nur ayat 24 sampai dengan 37. Transaksi dalam Islam yaitu setiap muslim pasti melakukan interaksi ekonomi atau bermuamalah dengan orang lain dalam kehidupannya untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam transaksi tentu dapat bersinggungan kepentingan yang dapat berubah menjadi pertentangan bahkan permusuhan jika tidak dikelola dengan baik. Maka Islam mengatur berbagai aktivitas ekonomi untuk menjaga kebutuhan dan hak-hak seorang muslim terhadap harta, dan sebagai seorang muslim kita harus menjaga aturan-aturan Islam dalam kebutuhan diri dan keluarga kita agar mendapatkan kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Carilah rezeki yang halal. Allah SWT berfirman, telah menjamin rezeki bagi seluruh makhluknya yang hidupnya di muka bumi tidak akan tertukar maupun salah, dengan firman, dan tidak ada suatu binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua itu dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz, Hud, surat Quran, Hud ayat 6. Dalam mencari rezeki terdapat beberapa ketentuan dalam Islam yang perlu kita perhatikan sebagai seorang muslim. Satu, bekerjalah untuk meraih rezeki Allah, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras untuk memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya. Diriwayatkan dari Al-Miqdam, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang dibanding dengan makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud, beliau makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis Sahih Bukhari nomor 1966. Yang kedua, janganlah meminta-minta jika masih mempunyai kemampuan untuk berusaha. Dalam sabda Nabi, seorang di antara kalian senantiasa meminta pada orang lain sampai ia bertemu dengan Allah dan tidak ada lagi daging yang menempel di wajahnya. Sahih Bukhari Muslim nomor 1040. Jadi kita minta-minta baik ulangan di atas nanti. Tiga, carilah rezeki yang halal dan jagalah diri dan keluarga dari apa-apa yang diharamkan Allah. Rasulullah SAW sabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang buruk, yaitu harta yang haram. Hadis Tirmizi 614. Adab-adab bertransaksi dalam kegiatan muamalah atau kegiatan ekonomi, seorang muslim harus memperhatikan adab-adab yang berlaku padanya. Di antaranya, satu, bersikap amanah dan tidak berbuat khianat atas kesepakatan yang telah dibuat. Rasulullah sabda, tidak ada iman pada diri orang yang tidak amanah. Hadis Ahmad nomor 12.406. Yang kedua, ada adab bertransaksi yaitu berlaku jujur dan tidak berbuat curang dalam bertransaksi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, terhadap dua orang yang bertransaksi, jika mereka berkata jujur dan memperlihatkan perniagaan mereka, berdua akan diberkahi. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, keberkahan keduanya akan dihapus. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Tiga,
profesional dalam bekerja dan menunaikan amanah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang profesional dalam bekerja. Hadis Baiti Yaumul Iman nomor 5312. Kesibukan seorang muslim dalam bertransaksi tidak boleh membuatnya lalai dari perintah-perintah Allah, terutama perintah sholat. Allah berfirman, orang yang tidak dilahirkan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan mengerjakan zakat, mereka takut pada hari ketika hati dan kelihatannya menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Quran Quran surat An-Nur nomor 37. Mungkin sekianlah sedikit untuk kita terkait muamalah atau sosial ekonomi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat saya pribadi dan Farhan, dan ditambah ilmu kita ya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.